yang digantung. Bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat, tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN, biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya, rubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Satu langkah di belakang Imam Mahdi, dia akan menjadi makmum. Nanti dia bakal bilang ngambil wudhu, habis ngambil wudhu dia bakal bilang Allahu Akbar. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai seorang muslim yang menghujat Tuhan Yesus Kristus, ya. Ia menghujat salib, tentang penyaliban. Dan tadi teman-teman kita dengar di cuplikan bahwa bagi Kristen Katolik mengatakan bahwa digantung, tetapi Kristen Protestan tidak mengatakan dia digantung. Lalu dia katakan ubahlah gereja kalian itu menjadi masjid, karena nantinya ya Tuhan yang kalian sembah itu akan menjadi imam, ya, bersama dengan Imam Mahdi nanti dalam masjid katanya. Nah, banyak lagi hujatan-hujatan yang diungkapkan olehnya teman sekalian. Oleh karenanya perlu kita mereaksi ini dan kita luruskan. Kita dengarkan videonya terlebih dahulu berikut ini. Yang digantung, bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat, tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN, biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya, rubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Satu langkah di belakang Imam Mahdi, dia akan menjadi makmum. Nanti dia bakal bilang ngambil wudhu, habis ngambil wudhu dia bakal bilang Allahu Akbar. Nggak ada kalian Allahu Akbar, nggak ada, nggak bisa. Nggak ada, yang ada usolli fardu subhi rakaataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nggak ada usolli fardu subhi rakaataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nggak ada, nggak ada. Salah. Bertobatlah nak. Ayolah. Bertobatlah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Halo domba-dombaku, masa iya kalian selama ini dianggap binatang padahal kalian manusia? Berpikirlah dulu logika. Nah, kalian bisa ngomong lo, bicara. Halo, apa kabar? Sehatkah kalian? Mana ada? Masa iya? Sound the ship kau. Ada satu domba yang tersesat. Siapakah dia? Ya, Ismail, karena dipotong sama Nabi Ibrahim. Rupanya jadi Nabi Ismail. Itulah domba tersesat. Yuk bisa yuk, asyhadu. Allahu Akbar. Kapan selesainya bahas agama sebelah? On the sheep. On the sheep. Aku nanti kalau ada kesempatan bisa ngunjungin gereja, aku bawa Bluetooth speaker lah. Nanti aku hidupkan nanti lagunya itu pas masuk nanti kan. Shalom kata orang tua aku nggak. On the sheep, on the sheep, on the sheep, on the sheep. Dari the naked corner rip. Ha! Kenapa kau putar lagu Sound the Sheep di gereja? Kalian kan apa? Domba. Ya udah, inilah dia lagu kalian. Sound the Sheep. On the sheep. Loginlah sebelah sebelum terlambat. Benar. Aduh. Allahu Akbar. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama sambil ketawa dan sambil mengolok-olok tentang salib, mengolok-olok tentang Tuhan Yesus Kristus, teman-teman sekalian, yang katanya itu nanti akan menjadi
mamut ya di belakang Imam Mahdi satu langkah, dan dia akan berkata Allahu Akbar ya gitu ya. Teman-teman sekalian, sambil takbir Allahu Akbar ya gitu ya, astagfirullahaladzim. Dia artinya gini loh, kalau ada orang yang bilang saja saat itu ya, dari segi agama ya, dan dipenjarakan ya, Lina Solihin kemarin ya, dia makan babi lalu dia katakan bismillah, itu sudah dipenjarakan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dianggap menggunakan ayat-ayat Allah mereka katanya ya dalam hal-hal yang tidak bagus. Nah saat ini orang yang sama, maksud saya cara mereka sama, menghujat kekristenan, sedang mengolok-olok kepercayaan agama lain, bahkan di situ sempat bicara salib, bicara gereja lah, bicara lalu orang Kristen dijadikan sebagai domba lah, gitu ya. Lalu ada dia bikin satu pujian, bahkan dia punya niat nantinya akan datang ke gereja dengan membawa speaker, lalu membuat sebuah lagu-lagu yang apa namanya itu, yang ada dombanya itu ya. Teman-teman sekalian, ini kurang ajar, dan saya pikir sepatutnya sebenarnya Majelis Ulama Indonesia menegur, menenangkan, bahkan bila perlu ya, orang seperti ini itu ya harus diproses gitu, harus ditangkap ya. Saya memang dengar isu teman-teman sekalian bahwa dia sedang dicari. Ya, dia sedang dicari oleh orang-orang Medan. Tetapi kita tidak tahu seperti apa, apakah sudah ditemukan atau belum. Karena bagi saya memang orang seperti ini harus ya diberikan pelajaran. Nah, teman-teman sekalian, kita akan meluruskan dan akan ya mereaksi satu pernyataannya yang disampaikannya tadi bahwa orang Kristen itu, yang Katolik itu bilang digantung ya. Dia maksud adalah Yesus Kristus digantung, tapi Protestan bilang tidak digantung. Nah ini sebenarnya tidak paham juga, dan dia tidak punya dalil sebenarnya teman-teman. Ini adalah orang awam, orang bodoh. Bagi saya dia ini orang bodoh, orang tidak tahu apa-apa sebenarnya. Nah teman-teman sekalian, Kristen Katolik dan Kristen Protestan sama-sama mengakui bahwa Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, ya, dia tergantung di sana. Untuk apa? Untuk ya mewakili kita semua yang telah jatuh di dalam dosa, yang telah punya tabiat berbuat dosa dan tidak layak di hadapan Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yaitu Bapa Yahweh, bukan Allah SWT dan bukan Allahu Akbarnya tadi. Ya, tapi Bapa Yahweh. Ya. Karena kita sudah berdosa, maka dia muncul menjadi manusia. Mengambil rupa seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi teman-teman sekalian, yang mati adalah kemanusiaannya. Selama dia ada dunia, sebagai manusia sejati, dia mengalami penderitaan, mengalami lapar, mengalami haus, dan mengalami capek dan segala macam dialami. Dia mengalami segala sesuatu yang dialami oleh manusia yang sejati, seperti saya dan Bapak Ibu sekalian. Demikianlah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada kemudian orang yang mengolok-olok ya tentang penyalibannya. Padahal ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Teman-teman sekalian, memang pemberitaan tentang salib itu adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan dibinasakan. Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan, kata firman Tuhan. Maka teman-teman sekalian, di sini kita tahu bahwa salib adalah sebuah ya cara Allah untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari dosa kita. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya dicaci maki, kita yang seharusnya disiksa. Kita yang seharusnya dihukum teman-teman sekalian karena pelanggaran kita. Tetapi dia telah menggantikan kita dengan cara menjadi orang terkutuk di atas kayu salib. Teman-teman sekalian, di dalam Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil yang dimaksudkan adalah pribadi Yesus Kristus. Bukan sebuah kitab seperti yang mereka sampaikan gedebuk lalu diberikan kepada ini ya.
jatuh dari langit, diberikan dari surga gitu, diberikan kepada Nabi Isa sesuai dengan iman mereka. Tidak demikian. Injil yang dimaksud adalah pribadi Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan di dalam Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka teman-teman sekalian, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Anda akan diselamatkan. Ya, karena Yesus Kristus adalah jalan menuju surga. Maka kalau Anda mau menyelidiki, banyak nabi, banyak rasul, banyak kitab suci. Tapi tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dia juga mengolok-olok bahwa orang Kristen itu adalah domba, binatang, kata dia. Teman-teman sekalian, kenapa dipakai istilah domba? Karena domba pada hakikatnya ya harus dituntun, harus dibimbing, harus diarahkan. Itu sebabnya kita ini dianggap sebagai domba yang harus dituntun, yang harus diajarkan, yang harus dilindungi oleh Tuhan kita, yang harus disayangi. Itu maknanya teman-teman sekalian. Makanya orang Kristen disebut sebagai domba-domba. Lalu tadi dia menyinggung bahwa ada domba tersesat yaitu Ismail katanya, tapi udah jadi nabi. Sejak kapan orang Kristen menuduh dan menyampaikan bahwa Ismail adalah domba tersesat? Ya. Yang betulnya adalah Ismail adalah anak dari budak. Ya, anak dari budak yang sikapnya seperti keledai liar. Dan mungkin salah satu Anda sebagai keturunan Ismail yang lakumu seperti keledai liar. Sehingga pembicaraanmu, caramu ya tidak mencerminkan sebagai orang yang beragama. Teman-teman sekalian, saya sebagai tokoh agama ya, saya menghimbau kepada pemerintah ya, meminta kepada aparat supaya jangan hanya kekristenan yang diproses ketika ada yang membahas Islam. Tetapi juga dari Islam yang menjelek-jelekan kekristenan wajib diproses. Jangan hanya saat ada orang Kristen yang melakukan pelanggaran terhadap agama Islam, lalu ada fatwa, ada kecaman, ada kutukan. Dan 1 kali 24 jam, kalau tidak ditangkap, kalau tidak dipenjara, dan segala macam tak apa yang terjadi. Ya, jangan hanya pada saat itu. Tapi begitu juga harus dilakukan ketika ada Islam yang menghina kekristenan. Itu baru adil. Kalian teriak terhadap penjajah, yaitu Israel, kalian katakan, sekalipun Israel bukan penjajah. Tapi di negeri kita sendiri, di Indonesia, kalian menjadi penjajah terhadap minoritas. Maka teman-teman sekalian, apa yang telah dilakukan oleh orang yang goblok ini, tolol teman-teman sekalian. Seandainya dia punya otak, punya pikiran, tentu dia merasakan apa yang dirasakan orang Kristen ketika dia menghina sesembahan orang Kristen. Tapi karena dia tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya otak, maka itulah yang terjadi. Ucapan-ucapannya penuh dengan hujatan. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini yang saya sudah sampaikan juga. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita. Kita tetap tabah, kita tetap menghibur diri sendiri. Ya, kita serahkan kepada aparat. Cukup kita menyuarakan seperti ini teman-teman sekalian. Tidak perlu ada tindakan. Seperti isu yang kita dengar juga bahwa orang-orang Medan ya, teman-teman di sana sedang mencari orang ini. Maka saya berharap ya ketika pun ditemukan, jangan sampai main hakim sendiri. Ya, tangkap tetapi serahkan kepada yang berwajib. Supaya yang berwajiblah yang mengadili dan yang memberikan ganjaran atas kesalahan dan hujatan yang dilakukannya. Baik teman-teman sekalian, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.